Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Elza Basari dari kelas 1B. Saya prodi D3 Kebidanan. Saya diberi tugas farmakologi untuk beredukasi tentang antibiotik dan emesis. Selamat menonton teman-teman. Materi yang akan dibahas itu tentang pengertian antibiotik, penggolongannya, mekanisme kerjanya, contoh obatnya, dan aplikasi dalam pengobatannya. Selanjutnya ada penyebab emesis, mekanisme terjadinya mual sampai muntah, golongan obatnya, mekanisme kerjanya, contoh obatnya, dan aplikasi dalam pengobatannya. Pengertian antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Jenis golongan antibiotik yang utama meliputi penisilin, cephalosporin, aminoglukosid, makrolid, carbapenem, dan quinolones. Golongan lainnya itu diantaranya ada tetrasilin. Mekanisme kerja antibiotik dalam membunuh bakteri terjadi lewat beberapa cara, yaitu yang pertama menghancurkan dinding tubuh bakteri, mengganggu proses reproduksi bakteri, dan menghentikan produksi protein dari bakteri. Mekanisme kerja antibiotik akan langsung dimulai sesaat setelah Anda mengonsumsinya. Contoh obat antibiotiknya itu ada amoxicillin, merupakan golongan dari penisilin, dan yang kedua ada cefadroxil, merupakan generasi pertama antibiotik golongan cephalosporin yang cara kerjanya hampir sama dengan amoxicillin dan antibiotik lain di golongan penisilin. Pengaplikasian dalam pengobatannya itu, amoxicillin termasuk dalam golongan obat keras sehingga hanya bisa didapatkan dan digunakan berdasarkan resep dokter. Yang pertama ada amoxicillin perolah. Infeksi bakteri yang rentan diberikan dosis 250 sampai 500 mg tiap 8 jam atau 500 sampai 875 mg tiap 12 jam. Ada gonore tanpa komplikasi, diberikan dosis 3 gram sebagai dosis tunggal dengan probenesid. Ada abses gigi yang diberikan dosis 3 gram, ulangi pembelian 1 kali setelah 8 jam. Selanjutnya ada infeksi saluran kemih akut tanpa komplikasi. Diberikan dosis 3 gram, ulangi pemberian 1 kali setelah 10-12 jam. Selanjutnya ada pencegahan endokarditis, diberikan dosis 2 gram sebagai dosis tunggal, diberikan 1 jam sebelum prosedur pembedahan. Selanjutnya ada infeksi saluran nafas yang parah atau berulang, diberikan dosis 3 gram, diminum 2 kali sehari. Selanjutnya ada infeksi H. pylori, diberikan dosis 750 mg atau 1000 mg diminum 2 kali sehari atau 500 mg diminum 3 kali sehari dengan metronidazole atau clarithromycin dan PPL. Amoxicillin injeksi, infeksi bakteri yang rentan, diberikan dosis 500 mg tiap 8 jam disuntikan melalui otot atau pembuluh darah atau infus lambat. Infeksi berat, dosis dapat ditingkatkan menjadi 1 gram tiap 6 jam disuntikan melalui pembuluh darah lambat selama 3-4 menit atau dengan infus selama 30-60 menit. Selanjutnya materi emesis. Morning sickness atau emesis gravidarum adalah rasa mual yang muncul pada wanita hamil terutama di pagi hari. Morning sickness biasanya terjadi pada trimester pertama kehamilan atau muncul sebagai tanda awal bahwa Anda sedang mengandung. Morning sickness adalah kondisi yang disebabkan oleh rasa takut dan cemas yang memicu ketidaknyamanan fisik.
mekanisme terjadinya mual sampai muntah. Mual merupakan sensasi yang tidak nyaman di area perut yang biasanya muncul sebelum muntah. Sedangkan muntah diartikan sebagai pengeluaran isi saluran pencernaan melalui mulut secara aktif karena adanya kontraksi otot perut, dada, dan saluran pencernaan. Nah, golongan obatnya itu ada obat antiemetik untuk mabuk perjalanan, ada saat menjalani operasi, ada untuk flu perut, lalu ada untuk pasien yang menjalani kemoterapi, dan ada untuk ibu hamil. Contoh obatnya untuk atasi morning sickness yaitu ada dimenhydrinate, ada prochlorperazine, ada promethazine, ada vitamin B6. Apabila pilihan obat di atas tidak efektif, dokter mungkin akan memberikan metoclopramide. Nah, pengaplikasian obat dimenhydrinate ini untuk mengobati mual muntah dan pusing akibat mabuk perjalanan serta meredakan vertigo akibat penyakit Meniere. Dikonsumsinya itu untuk dewasa dan anak-anak usia di atas 2 tahun. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.